Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Al-Qudrabaiti dengan NIM 232131093 kelas 4C HPI. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai sejarah ketika peradilan masuk di Indonesia. Selanjutnya saya akan jelaskan di video selanjutnya. Awal kedatangan Belanda, yaitu Belanda mulai menduduki Jawa pada tahun 1596 karena mereka tidak bisa menguasai seluruh atau bahkan sebagian besar kepulauan di Indonesia hingga dekade kedua, yaitu abad ke-20, dan sebagian karena kepentingan mereka sebagai besar berfokus pada keuntungan komersial, dan Belanda tidak ikut campur urusan pribumi sehingga sekitar pertengahan abad ke-19. Yang selanjutnya yaitu hukum pidana kolonial. Pada tahun 1873, hukum yang pelaksanaannya tetap berada di tangan mereka secara eksklusif karena pengadilan negeri penduduk asli serta pengadilan syariah dan adat hanya diizinkan untuk kasus kecil dan non-moneter. Semua kasus pidana dan pelanggaran berat diadili di tingkat berikutnya, yaitu pengadilan Landraden pada tahun 1920-an. Selanjutnya, para ketua pengadilan tersebut secara eksklusif adalah orang Belanda sendiri. Baik, yang selanjutnya adalah reformasi peradilan agama. Pada tahun 1882, Belanda menata ulang pengadilan Islam, sekarang disebut dengan pengadilan perdata, menciptakan sistem kolegial di mana majelis syariah terdiri dari 3 hakim yang lebih kritik serius terhadap reformasi ini memaksa Belanda untuk menciptakan pada tahun 1930-an pengadilan tinggi Islam untuk mendengarkan banding dari semua pengadilan agama di Jawa. Oke, yang selanjutnya adalah hukum adat dan kelisanan. Adat bersifat lisan, partisipatif dan cair, serta tidak ada kodifikasi atau tidak ada otoritas tunggal. Belanda ingin menuangkannya ke dalam bentuk tertulis. Cornelius van Vollenhoven adalah tokoh utama hukum adat Belanda. Van Vollenhoven dengan keras mendukung posisi bahwa adat, yaitu bukan syariah, yang harus digunakan untuk mengatur masyarakat pluralistik Hindia Belanda. Pada tahun 1927, pemerintah Belanda menyatakan bahwa adat adalah hukum yang normatif. Adat dikodifikasi digunakan layaknya kode hukum. Selanjutnya yaitu pendidikan kolonial. Bersamaan dengan perkembangan hukum dan peradilan, kemudian sistem pendidikan Belanda diperkenalkan secara bertahap di Jawa dan Madura, yang sangat berperan pada Kekaisaran Ottoman. Dan di tempat lain tidak ada sistem madrasah yang dapat didirikan di Indonesia dalam skala yang serupa dengan apa yang pernah ada di Kekaisaran Ottoman. Dengan demikian, sekolah-sekolah yang ada pada Belanda tidak bisa memiliki efek yang sama seperti yang berada di Jawa dan Madura. Yang selanjutnya adalah kebangkitan kesadaran Islam, gerakan keagamaan di Asia Tenggara, dipengaruhi oleh dunia beasiswa, hukum muslim, dan pemikiran keagamaan Hijazi sampai dengan Mesir. Pada abad ke-20, kapal uap Eropa menjadi modal transportasi yang dominan atau yang utama di Samudra Hindia. Hasil keseluruhannya adalah peningkatan kesadaran Islam baik sebagai penanda maupun identitas budaya atau sebagai gerakan pro kontranya, yang menghasilkan perlawanan yang tidak hanya terhadap elit nasional, tapi juga terhadap adat yang telah berusia berabad-abad dan terhormat. Baik, yang selanjutnya adalah kesimpulan dari materi yang saya paparkan, yaitu sistem hukum ada dualistik, adat dan syariah. Syariah terpinggirkan dalam sistem kolonial dan warisan hukum kolonial masih terasa hingga saat ini. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.